Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kemurahan dan berkat Tuhan kiranya limpah atas hidup kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pimpinan dan lawatan Tuhan atas hidup kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kepadamulah kami puji, kami tinggikan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Salomo menyoroti tentang hasil yang diperoleh secara tidak wajar. Salomo sampaikan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cepat, materi atau uang yang diperoleh melalui jalan pintas, maka dia simpulkan akan mengalami kekurangan atau setiap hari akan berkurang. Prinsip ini seraya dengan apa yang menjadi pemahaman dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang yang begitu berusaha sekuat tenaga, bahkan mempergunakan segala cara, bahkan yang menyimpang dari prinsip-prinsip firman Allah. Tujuannya adalah apa? Agar secepat-cepatnya memperoleh kekayaan. Tetapi kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak terhormat, dengan cara instan, dengan cara cepat. Semisal dengan menipu, membohongi pihak-pihak lain, memperalat orang lain, dan seterusnya, maka kata Alkitab, justru harta yang diperoleh dengan cara seperti ini akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10, Alkitab menegaskan begini, barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, maka dia akan diberi tanggung jawab kepada perkara-perkara yang besar. Cara anak-anak Tuhan untuk memperoleh mengumpulkan harta itu adalah dengan cara yang sederhana, dengan cara yang kecil. Gitu. Sedikit demi sedikit. Itu adalah cara dari Tuhan. Cara yang diperkenan oleh Tuhan adalah sedikit demi sedikit. Artinya, Alkitab sedang membangun satu prinsip dalam hidup kita agar kita setia dulu dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Walau kemudian kita memandang hal kecil itu sebagai yang remeh, sebagai yang sederhana. Tetapi justru ketika kita mengumpulkan dari yang kecil, yang sederhana gitu, maka akan memperoleh harta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karenanya setiap bagian-bagian dari firman Allah, setiap bagian-bagian dari kebenaran dimulai
dari perkara-perkara yang kecil. Mari kita mengubah paradigma hidup kita. Jangan cepat ingin memperoleh sebuah kekayaan atau harta benda, tapi belajarlah dari mulai yang terkecil sekalipun, dari apa yang kita punya, maka Tuhan akan melimpahkan, mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.